Hi, good afternoon. Hi. What are you doing here? Yes. No. Yes, so what are you doing here? Alright, jadi situasi itu memang umum ditemukan di SMP Negeri 2 Mundu. Ketika saya mengajak berbicara dalam bahasa Inggris, mereka cenderung kebingungan bagaimana harus merespon dengan baik. Nah, inovasi apa atau metode apa sih yang memang paling baik yang bisa menstimulus mereka untuk bisa lebih percaya diri lagi dalam berbicara bahasa Inggris? Mari simak video ini. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Habibi dan saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Mundu, Kabupaten Cirebon. Seperti dari cuplikan yang sebelumnya, kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris merupakan salah satu permasalahan yang saya hadapi sebagai seorang guru bahasa Inggris. Dan itu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, karena topik yang dibahas itu tidak relevan dengan konteks mereka. Dan yang kedua adalah karena kemampuan mereka itu berada di level pre-A1. Berdasarkan hasil pre-test yang pertama, 88 siswa dari 120 siswa itu berada di level tersebut. Maka dari itulah, saya perlu menciptakan sebuah inovasi pembelajaran yang bisa membawa anak jadi lebih percaya diri lagi dalam berbicara. Lahirlah Clue. Sebelum lahirnya Clue, saya melakukan beberapa persiapan dengan melibatkan kepala sekolah. Saya menemui kepala sekolah untuk melakukan sesi coaching terkait inovasi seperti apa yang perlu saya lakukan dari permasalahan yang saya miliki. Sesi coaching inilah yang akhirnya membantu saya membuat sebuah inovasi bernama Clue, Connecting Local Understanding Through English. Persiapan tidak hanya sampai di situ. Saya merancang tahapan dan aktivitas pembelajaran dengan mencari inspirasi dari jurnal dan internet. Setelah itu, saya membuat lembar kerja yang dapat digunakan di dalam kelas. Tidak lupa, saya juga memanfaatkan media sosial interaktif yang dapat digunakan murid berlatih berbicara bahasa Inggris baik di kelas dan di rumah, yaitu TikTok. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa dari 120 sampel murid, 68,3% adalah pengguna TikTok aktif. Ada 4 tahapan dalam menggunakan metode Clue, yaitu Collect, Localize, Understand Global, and English Outreach. Alright students, today we are going to talk about last weekend activities. Now, let me ask you, what did you do last weekend? Anyone? Liburanku pas hari itu sedang bermain bersama saudaraku di pantai. Wow, that sounds great. So Akbar pergi ke pantai. Akbar went to the beach. Tahap pertama pada inovasi ini adalah collect, menggali pengalaman dan informasi awal murid terkait topik yang dibahas. Misalnya, saat saya mengajar topik last weekend activity, saya mengajarkan murid untuk berbagi tentang kegiatan yang biasa mereka lakukan di akhir pekan. So, I want you to work in group right now. What you have to do is, you have to make mind map. Agar partisipasi tidak hanya datang dari 1 atau 2 orang saja, setelah tanya jawab, kegiatan selanjutnya adalah pembuatan mind map tentang topik yang dibicarakan secara berkelompok. Your mother, what did they do on the weekend? Father. And then mother on the weekend. For example, like watch TV, play game. Next activity. What you have to do is you have to list down ini kata kerjanya dalam bahasa Indonesia. Kalian nulisnya pakai bahasa Indonesia kan? Kalian tuliskan kata kerja dari setiap activities that you did on the weekend. And then you will get the result and it becomes played. Oke ya? And then you have to make kalimat. Oke, for example, I played football. Oke, do you get it? Dan dilanjutkan pencarian menggunakan Gemini AI. Dalam konteks ini, mereka mencari padanan kata kerja, bentuk lampau dalam bahasa Inggris dan menyusun kalimat. Tujuan di tahap ini adalah pengalaman tergali, kosakata terkuasai. Setelah menggali ide, tahapan selanjutnya adalah localize. Di sini, ekspresi atau tata bahasa baru langsung dihubungkan dengan konteks lokal. Kegiatan pertama adalah activity chain, sebuah tantangan berbicara yang seru.
Setiap murid harus mengulang cerita past tense teman sebelumnya tentang kegiatan akhir pekan, lalu menambahkan kalimatnya sendiri. Hasilnya, seluruh anggota kelompok terlibat aktif merangkai cerita lokal yang unik. I played on my phone, I did exercise, I watched TV, and I swam at Jempol Waterboom. Selanjutnya ada local mood matter. Ini adalah aktivitas di mana murid langsung menghubungkan kegiatan akhir pekan yang sudah mereka ceritakan dengan perasaan atau emosi sederhana yang mereka rasakan saat itu. Dengan ini, tata bahasa dan emosi menjadi satu, membuat pengalaman belajar bahasa Inggris terasa lebih personal dan bermakna. I swam on the river. I practice dancing. I practice dancing. Now you gonna be the local weekend detective. So you have to ask 5 different friends. What did you do last weekend, Rizka? Terakhir, ada local weekend detective. Murid menjadi detektif, berkeliling mewawancarai teman menggunakan ekspresi kunci. What did you do on the weekend and how was your weekend? Ini adalah latihan intensif yang memastikan setiap murid menguasai ekspresi struktur bertanya dan respon yang tepat tentang kegiatan akhir pekan. What did you do last weekend? I rode a bike. Berlanjut ke tahap ketiga, understand global. Di fase ini, murid diajak untuk memperluas kosakata mereka dengan menghubungkan topik lokal ke gambaran dari luar komunitas. Ada 2 kegiatan utama di fase ini, local versus global dan feeling global. American. So where is she from? Alright. She played outside last weekend. Played outside last weekend. Alfafa, did you play outside last weekend? Yes, I did. Alright, good. Okay, now Miss Fitri will ask you the feeling of the person last weekend. She stayed home all day. So what do you think? Was she happy? Yes or no? No. No, she was not happy. Repeat. She was not happy. In this activity, I want you to unscramble the conversation. So I have 2 friends, Smurf and Gozy. Dan inilah tahap akhir, English Outreach. Tujuan utamanya adalah menghasilkan output nyata, baik lisan maupun tulisan, dari semua yang telah dipelajari di setiap tahapan, C, L, and U. Melalui proses ini, murid mengubah pengetahuan menjadi keterampilan aktif, membuktikan bahwa bahasa Inggris memiliki fungsi nyata untuk menjangkau orang lain. Kegiatan di tahap ini sangat praktis seperti unscramble conversations, duet TikTok, dan membuat serta merekam role play dialog mereka sendiri. Semua difokuskan agar murid mampu mengkomunikasikan ide mereka secara langsung. Inilah inti dari inovasi metode pembelajaran Clue. Materi diselaraskan dengan pengalaman nyata siswa, membuat mereka sadar bahwa tata bahasa memiliki fungsi esensial untuk mengkomunikasikan kisah pribadi mereka. Prosesnya pun sangat mengembirakan, dengan rangkaian kegiatan yang beragam, dari media populer hingga metode interaktif. Siswa menikmati setiap tahap dan efektif mengurangi kecemasan berbahasa Inggris. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan pada kepercayaan diri dan keberanian murid di SMP Negeri 2 Mundu. Data membuktikan dari 120 murid yang diwawancarai, 57,5% mengaku sudah lebih berani menggunakan bahasa Inggris. Menurut saya, belajar dengan Miss Fitri itu sangat menyenangkan dan sangat-sangat mudah dipahami. Miss Fitri mengajarkan ke kita bagaimana cara berbicara bahasa Inggris yang benar, dan Miss Fitri itu mengajarkannya bukan hanya di kelas tapi di luar ruangan juga. Itu menurut saya. Melalui metode Clue, murid melihat bahasa Inggris bukan lagi ketakutan, melainkan kekuatan nyata untuk menjangkau dunia. Ini adalah perubahan yang saya ciptakan. Hi, what are you doing here? We're having chat. What are you talking about? It's secret.